Hai halo, selamat datang. Selamat datang kembali di GNT Channel. Jadi tuh, Tems, bagaimana jika seandainya kalian harus terpaksa menjadi kanibal? Ngebayanginnya aja ngeri kan? Cerita film kali ini berjudul Alive. Bukan Alive yang zombie Korea. Film Alive ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi tahun 1972. Tapi filmnya dirilis tahun 1993. Saat itu pesawat yang ditumpangi oleh tim rugby Uruguay, yaitu Fuerza Aérea Uruguay 571, terdampar di pegunungan Andes yang dipenuhi salju. Mereka terpaksa bertahan hidup dengan menjadi kanibal. Bagaimana cerita lengkapnya? Let's check the video. Film dimulai dengan ditampilkannya beberapa foto para pemain rugby yang bercerita bahwa ayahnya lah yang maniak kamera yang memotret semua momen itu. Dia memperkenalkan satu persatu temannya. The Miracle of Andes, katanya. Itulah yang dia rasakan ketika suatu kejadian menewaskan teman-temannya, dan seketika itu dia langsung percaya bahwa Tuhan itu ada. Scene berlanjut di tahun 1972, di mana sebuah pesawat yang berpenumpangkan tim rugby Amerika Selatan dan beberapa penumpang lain ada di dalamnya. Terbang melintasi pegunungan yang diselimuti salju. Hingar-bingar pun terjadi di pesawat itu, mengabadikan momen ibu yang memberikan anaknya coklat, canda tawa tim rugby Amerika Selatan. Di ketinggian 10.000 kaki, Kapten memerintahkan untuk menggunakan seatbelt karena 20 menit lagi mereka akan mendarat dan akan menabrak cuaca buruk di depannya. Pesawat pun mulai mengalami turbulensi ringan. Para penumpang masih menanggapi dengan bercanda. Tak lama kemudian, pesawat tiba-tiba agak menurun dan terbang begitu dekat ke gunung sementara kapten telah menaik tuas pull up. Penumpang pun mulai memasang sabuk pengaman dan berdoa. Tiba-tiba, ekor dan sayap kanan pesawat menabrak gunung dan hancur karena kekurangan tenaga untuk naik. Serpihan kaca mengenai salah satu kaki penumpang. 3 penumpang yang ada di bagian belakang mulai terlempar keluar. Tabrakan kedua mengenai sayap kiri pesawat. 4 penumpang di belakang terlempar lagi keluar. Pesawat mendarat di landasan gunung salju. 1 penumpang terlempar, tas mulai berjatuhan. Kapten masih mencoba menyeimbangkan pesawat dan tiba-tiba pesawat menabrak sesuatu. Pesawat pun berhenti. Penumpang mulai panik ketika mengetahui satu persatu temannya telah meninggal. Mereka mulai membantu yang lain sebisa mungkin karena di antara mereka ada mahasiswa kedokteran. Vanessa membantu Federico yang kakinya robek. Alberto patah kedua kakinya. Nando pingsan. Salah seorang pilot masih hidup. Vanessa mencoba memberinya air dan menghubungi Santiago, tapi nihil karena tak ada daya sama sekali. Sementara hari mulai gelap, mereka menyadari bahwa tim SAR tak akan menemukan mereka hari itu. Sementara di tengah salju, cuaca akan turun sampai minus 40 derajat. Mereka mulai membuka kulit jok untuk dijadikan selimut, minum anggur untuk menghangatkan tubuh, menumpuk koper dan kursi untuk menghalau masuknya dingin yang menusuk. Malam pertama mereka lalui. 1 orang tiada lagi, disusul sang kapten dan 2 orang lainnya. Seorang mekanik pesawat pun tampaknya menyerah untuk memperbaiki radio karena baterai yang akan digunakan ada di bagian ekor pesawat yang telah patah di awal. Tapi Antonio terus berharap. Mereka mulai mengumpulkan sisa makanan yang ada. 27 orang masih hidup. Tak lama, mereka mendengar suara helikopter. Harapan itu kayaknya ada. Tapi karena kabut salju yang tebal, mereka tak terlihat. Malam kedua pun dilewati. Mereka mulai membuat air dengan cara mencairkan salju. Tak lama kemudian, Nando ternyata sadar dari pingsannya. Dia menanyakan ibunya yang telah tiada. Tapi untungnya kakaknya masih hidup.
Keesokan harinya pesawat melintas lagi. Mereka berteriak sekuat tenaga. Pesawat pun menggoyangkan sayapnya menandakan bahwa mereka terlihat. Semua tampak bahagia karena akan pulang ke rumah. Malam dilewati, tak ada tanda-tanda bahwa akan ada penyelamatan. Antonio marah karena stok makanan habis. Aduh, deg-degan banget sumpah. Gak kebayang di posisi mereka. Cuaca dingin di antah berantah, tak ada stok makanan. Dan baru hari kelima, tak tahu berapa malam yang akan dilewati. Kanesa pun menemukan radio. Dibawalah radionya ke Antonio dan berharap dapat sinyal. Ternyata setelah mengotak-ngatik radionya, Antonio mendengar bahwa mereka belum ditemukan. Akhirnya keesokan harinya mereka memutuskan untuk mencari ekor pesawat agar mendapatkan baterai. Dalam perjalanan pencarian, tiba-tiba Javier hampir jatuh ke jurang Thames. Beruntung dia masih selamat. Karena terlalu letih, mereka memutuskan untuk kembali. Alberto menemukan peta dan mengatakan bahwa lembah ini hanya akan terbuka di sebelah timur dan mengarah ke pegunungan. Jalan keluar dari pegunungan adalah ke barat. Arah barat adalah Chile. Namun Antonio telah pupus harapan. Dia tidak berpikir untuk menjelajah gunung tersebut. Malam berlanjut, Carlisto mengajak mereka semua berdoa. Semua berdoa mengikuti kecuali Alberto karena dia agnostik atau tidak percaya sama Tuhan. Hari dan malam pun berganti. Antonio mulai sangat frustasi dan Susana, adik Nando pun tiada. Hari ke-9, Antonio mendengar di radio bahwa tim penyelamat telah menghentikan pencarian dan menganggap semua penumpang telah mati. Nando berkata bahwa mereka harus berusaha sendiri dan mau tidak mau, mereka kemungkinan harus memakan mayat penumpang lainnya untuk bertahan hidup. Beberapa setuju dan beberapa lainnya berat untuk melakukannya. Salah satunya adalah Vito, dia adalah penganut Kristen yang taat. Malam hari mereka berdoa dan berikrar satu sama lain bahwa jika mereka mati, yang lainnya bersedia untuk memakan mayatnya. Keesokan harinya, Antonio mulai memotong salah satu dari mayat tersebut dan memakannya. Asli, pilihan yang sangat sulit banget gak sih? Dan akhirnya, satu persatu dari mereka pun mulai memotong bagian dari mayat tersebut untuk dimakan. Setelahnya, 3 orang dari mereka mulai pergi lagi mencari baterai yang ada di ekor pesawat. Malam pun berlalu. Keesokan harinya, Roberto memotong-motong daging mayat untuk dikeringkan agar dapat dimakan lebih layak. Scene berpindah pada 3 orang pendaki yang duduk meringkih kedinginan. Ketiganya dipenuhi dengan salju. Untungnya, matahari bersinar. "Thanks God," ucap mereka. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan menemukan puing-puing pesawat. Mereka kembali dengan cara yang asyik, yakni berseluncur dengan kursi pesawat yang ada. Setibanya, mereka berembuk untuk membagi kelompok pencari baterai pesawat. Dan tiba-tiba, di tengah malam, terjadi longsoran salju yang menuju bangkai pesawat tempat mereka berlinjung. Innalillahi, pengen nangis banget pas part ini. Ketika ada secercah harapan, mereka harus menghadapi ujian lainnya lagi. Mereka pun saling menyelamatkan satu sama lain. Gak kuat sumpah, 8 orang dari mereka ternyata tak selamat dari longsor tersebut. Di tengah badai salju yang melanda, Rafael yang saat itu berulang tahun meminta permohonan agar semuanya dapat berakhir. Siang berlalu, malam berganti. Hari ke-50, mereka memutuskan untuk memulai perjalanan mencari ekor pesawat. 3 orang yang pergi akhirnya menemukan ekor pesawat. Alhamdulillah banget. Dan menemukan baterai. Namun tampaknya baterainya itu terlalu berat untuk dibawa. Sementara perjalanan sekitar 3 jam. Mereka memutuskan untuk membawa radionya dan Roy yang sedikit tahu tentang radio. Karena radionya tak berfungsi, mereka memutuskan kembali ke pesawat. Hari 61, 3 pendaki memulai ekspedisi untuk mencari bantuan dan menemukan jalan keluar.
Sedih sumpah, mereka masih selalu berharap akan ada keajaiban. Mereka mendaki dan mendaki. Tiba-tiba Kanesa tergelincir. Nando berusaha menyelamatkannya. Untungnya Kanesa masih selamat. Ketika Kanesa mulai pupus harapan, Nando menemukan gunung yang tidak bersalju. Meskipun jaraknya kira-kira 50 mil, tapi Nando masih berharap akan ada keajaiban. Jadilah Nando dan Kanesa berjalan terus. Akhirnya, ya Allah, seneng banget mereka menemukan lembah hijau. Merinding banget sumpah, terharu. Tak lama kemudian, teman-temannya yang masih berada di lokasi pesawat jatuh mendengar suara helikopter. Finally, they were going to home. Di tempat itu dibangunlah sebuah altar batu besar sebagai kuburan, dan di atasnya ditempatkan sebuah salib besi yang masih ada hingga kini. Di akhir scene film tertulis bahwa film ini didedikasikan untuk 26 penumpang yang meninggal dan 16 orang yang bertahan hidup, meskipun sebagai kanibal. Film ini memang bikin deg-degan di awal dan di akhir cerita, tapi mampu membawa kita merasakan bagaimana perasaan mereka-mereka yang terjebak. Film yang disutradarai oleh Frank Marshall dan diproduksi oleh Paramount Pictures ini berhak mendapatkan rating 3,9 bintang dari 5 bintang. Pesan dari film ini, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus harapan. Sekian rangkuman film kali ini, sampai berjumpa di video selanjutnya. Oke, bye.